Bismillahirrahmanirrahim. Wal haddu utawi sing disebut had, batas, indal usuliyina ing dalem mungguwe ulama ahli usul yang membahas pokok-pokok permasalahan. Berarti sing dimaksud neng kene secara bahasa usuliyin, ana usuluddin, ana usulul fikhi lan liyane. Iku ma perkara yumayyizu kang bedakaken apa ma asyai'a ing suwiji-wiji amma sangking perkara ada kang liyane apa ma ing syai'. Kal mu'arrifi indal munatiqati, kaya dene oleh gawe takrif indal munatiqati ing dalem mungguhe ahli bahasa. Wala yumayyizu lan ora bedaaken apa mae ing syai'. Kadzalika kaya mengkono-mengkono indal munatiqah illa ma kejaba perkara la yakhruju kang ora metu nganhu sanging ma apa syai'un suwiji-wiji min afradil mahdudi sangking ijen-ijene perkara sing dibatesi. Wala yadkhulu lan ora manjing fihi ing dalem mahdud apa syai'un suwiji-wiji min ghairiha sangking sakliyane afrad. Wal awwalu utawi sing awal, berarti sing awal iku mayu mayizune iku mubinun jelasaken limafhumil haddi maring kang den fahame batas. Wasani utawi kang kaping pindho iku li khossatihi kaduwe ketentuane khususiyae mahdud. Wahwa utawi qaul mau iku bimakna qaulil musannifi kelawan nganggo maknane pengendikane kiai musannif. Kal qadhi kaya dene dawuh Imam Al-Qadhi rupane Abi Bakar Al-Baqilani, Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Al-haddu utawi sing disebut had, batas, bukan had secara fikih sing disebut hudud, disebabno krana mateni utawa krana ngrusakke suwijining anggota badan dudu, tapi had nengkene nenggon usul fikih sing dimaksud batas. Nek nenggon bahasa nahwu biasanya disebut takrif. Al-haddu utawi had iku al-jami' perkara kang ngumpulaken li afrodil mahdudi maring ijen-ijene perkara kang den batesi. Wal almani tur kang nyegah ai min dukhuli ghairiha tegese sanging mlebune sakliyane mahdud fihi ing dalem had. Setelah kita memahami tentang masalah apakah ilmu, semua pengetahuan itu bisa disebut ilmu, dan apakah setiap ilmu itu pasti pengetahuan, jawabannya ini tidak semua pengetahuan adalah ilmu,
tapi setiap ilmu mengandung pengetahuan. Karena pengetahuan bisa dikatakan sebagai ilmu ketika pengetahuan tersebut sudah teruji. Sudah apa? Sudah teruji. Apabila kemudian sudah teruji, maka bisa digambarkan bahwa ilmu itu munculnya setelah nadhari. Setelah kemudian kamu menguji pandanganmu, menguji pengetahuanmu, kemudian bisa dibuktikan, baru itu dikatakan ilmu. Kalau sekedar omongan, tidak ada yang bisa dibuktikan, nah itu namanya pengetahuan. Orang bisa berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu. Meskipun kadang ada yang menyebut pengetahuan termasuk bagian dari ilmu. Ya, pengetahuan termasuk bagian dari ilmu, tapi belum benar-benar dikatakan ilmu. Makanya nek sampean maca ayat wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikah. Nabi Adam alaihissalam diajari, diulangi jeneng-jeneng. Nah, ini jenenge diulangi, allama, ditaklim. Berarti mengetahui secara presisi terhadap segala yang diajarkannya. Artinya pengetahuan tersebut bisa diuji. Apa yang diketahui Nabi Adam alaihissalam ini bisa diuji secara komprehensif, sing tepat, sing benar. Sekarang masuk kepada had. Lawake dhewe ngerti wingi sing disebut ilmu dan hasil ilmu itu dari mana. Maka sekarang kita juga harus tahu batasannya, sehingga kita bisa memilih, oh ini ilmu yang bisa diambil, oh ini tidak, oh ini ilmu ini tidak. Berarti harus melalui had atau ta'rif, mengenal had atau mengenal ta'rif. Al-had, had batasan, yaitu al-mane karo al-jame' wal mane. Al-jame' yaitu memasukkan segala sesuatu yang memang masih dalam satu kelompoknya. Memang masih dalam satu kelompok. Al-mane' mengeluarkan segala sesuatu yang memang tidak kelompoknya, namanya mane. Satu contoh takrif atau had menurut ahli balaghah saiki, menurut ahli bahasa. Apa yang disebut insan, manusia itu apa? Manusia itu secara ahli balaghah dikatakan hayawanun natikun. Hayawanun ini namanya jamek, natikun mane'e. Manusia termasuk kategori hayawan. Ini jamek. Berarti jamek ini memasukkan segala sesuatu yang berbentuk hayawan. Mulane segala yang berjenis hampir sama dengan manusia disebut juga hewan. Munyuk, ketek, simpanse, gorila, mirip-mirip lah. Namanya juga hewan. Wedus, sapi, dan yang lainnya itu juga kategori hewan. Berarti maneknya, jameknya di situ. Hayawan. Nah, nanti deskripsi daripada had daripada hayawan itu sendiri. Ada pembagian-pembagiannya, ada yang mamalia, ada yang liamama, ada yang mamalia ya, sing menyusui, ada yang membelah diri, bagian dari termasuk cara berkembang biak membelah diri.
amuba. Itu namanya ilmu pengetahuan. Ketika diuji, ya benar. Namanya ilmu. Terus manusia termasuk kategori hayawanun, ini jameknya. Berarti mengeluarkan yang tidak disebut hayawan. Patung misalkan bentuknya mirip karo menungso, tapi terbuat dari batu. Dia tidak berkembang biak, dia tidak menyusui, dia tidak berinteraksi. Ya, berarti patung sekalipun mirip karo menungso tidak bisa dikatakan insan. Ini namanya jamek. Sehingga nalarmu ini langsung pas, langsung pas presisi. Ketika disebut sebutan insan, berarti patung langsung ora melu, watu langsung gak melu, uwit langsung ora melu. Mengumpulkan yang berkembang biak, ya toh, yang mempunyai nyawa, yang hidup, nah, insan, hayawan. Kemudian maneknya apa? Natikun. Nah ini maneknya. Natikun menjadi manek. Manek itu berarti sesuatu yang melarang yang tidak kelompoknya masuk ke situ. Contohnya insan, hayawanun, natikun. Lah natikun ini kan berbicara, bisa berbicara, berinteraksi, terus bisa bergaul, berkomunitas. Nah ini hewan ini, manusia ini. Lah natikun ini cara bergaulnya, cara berkomunikasinya, cara mempertahankan hidupnya dengan cara natikun, berbicara yang menggunakan akal, namanya natikun. Omong tapi nggo utak, gak omong-omong tok, omong tapi nganggo akal, hayawanun natikun. Lah ini namanya maneknya. Otomatis yang sekalipun berbicara tapi tidak memasukkan akalnya, ono suarane. Nyatane wedhus karo wedhus ya iso omong-omongan mbek. Tapi kan enggak tidak dengan akalnya. Maka mengeluarkan segala sesuatu yang tidak bisa berinteraksi dengan akalnya. Sekalipun bentuknya sama dengan manusia. Contohnya simpanse, dia mempunyai kecerdasan di atas 60 kilo, 70-an 60-70-an lah IQ-nya, atau monyet atau apalah hewan-hewan itu. Lah ini mereka sekalipun mempunyai kecerdasan tapi tidak tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya menggunakan bahasa yang bisa difahami, menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Oh nyatane monyet-monyet yo bisa omong-omongan nek ora satu spesies, tidak satu tidak satu kelompoknya ternyata juga tarung. Nah iya sekalipun tidak satu kelompoknya tapi bahasane munyuk kene karo munyuk, misalkan munyuk endi ya? Munyuk sing ngono endi ya? Munyuk daerah kene lah. Munyuk nang tanah Jawa karo nang tanah Kalimantan, po Papua, po Sumatera, po Sulawesi, po Maluku, po munyuk daerah endi jenenge luar negeri, Afrika, Amerika ngono. Kira-kira suarane padha ora? Padha ora? Lah ya suarane padha to, ngek ngono ta? Macan daerah kene karo daerah ngendi-ngendi. Lah ya suarane padha to? Kucing daerah kene karo daerah ngendi suarane ya padha. Bentuke beda tapi suarane padha ngeong-ngeong ngono to. Kalau insan beda, maka disebut natikun, otomatis manek, mengeluarkan segala sesuatu yang tidak sama. Buktinya apa? Wong Jawa karo wong Sunda omongannya beda, ya ta? Mereka punya natikun sendiri, gaya bahasa dan nilai tata krama dan bahasa sendiri. Kita juga punya bahasa dan nilai tata krama sendiri. Nang luar negeri juga dengan bahasanya sendiri. Artinya
ketika mereka berkomunitas ini bisa memunculkan bahasa, ya toh, yang bisa berkembang di antara komunitas tersebut. Berarti yang disebut manusia, insan adalah hayawanun natik. Nah, ini satu apa namanya? Satu had atau satu batasan yang benar. Had atau batasan yang benar karena memuat jamek dan manek. Memasukkan segala sesuatu yang memang seharusnya ada di situ dan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak berada, yang seharusnya tidak berada di dalamnya. Atau dalam bahasa lain disebut mutorid wal munakis. Berarti had adalah al jamek wal manek. Memasukkan segala sesuatu yang seharusnya masuk ke dalam dan mengeluarkan segala sesuatu yang seharusnya di luar. Maka ora iso kowe terus membuat bahasa sing disebut menungso iki apa? Menungso iki sing ana matane, ana ndase, ana sikile, ana tangane loro, ana jenis kelamine lanang karo wedok. Itu tidak bisa disebut insan. Maka insan dalam bahasa lain disebut unsu. Lemah lembut, mempunyai sifat yang dinamis, mudah bergaul. Itu namanya insan. Ini jenengane had yang memuat jamek dan manek. Apa pentingnya membahas ini? Pentingnya membahas atau mengerti had, yaitu jamek dan manek, supaya ketika kamu membahas suatu permasalahan iku orang lambrah rono rini, orang melebar kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Kamu bisa fokus pada satu titik masalah tertentu. Misalkan insan ya sing dibahas insan itu, orang kok terus insan bahasnya terus tekan munyuk tekan iki enggak, tapi pada fokus tertentu. Ini ketika sampean membuat satu penulisan, gawe tulisan, gawe buku atau apa, ataupun menulis apa, itu pasti ada batasan-batasannya, batasan masalahnya itu ada. Nah, batasan masalah ini menjadi urgensi dalam satu tulisan karyamu. Satu tulisan karyamu atau dalam satu penelitianmu. Dalam satu penelitianmu. Ini penting ngaji usul fikih karena juga memuat had al jamek dan manek. Ini sing penting pengen mlebu swarga ya rasa ngaji usul fikih. Penting sholat 5 waktu jujur, gitu. Sholat 5 waktu jujur, wayahe poso ya poso, karo wong ya padha dene apike wis. Mangan saanane cukup, istiqomah ngono karo nunggu mati lho, swarga-swarga karepe dhewe ya. Rasa mikir ngene iki. Wis mlebu swarga karepe dhewe nek mimpin mlebu swarga wis penak ya. Salat gangsal wekdal dilampahi jujur apik karo sepadha-padha poso. Nalika kewajiban nglakoni poso Ramadan wis mlebu swarga. Karo nunggu mati wis mangan saanane miwitang sakane ngono wis cukup swarga. Tapi ya kualitasnya ya ngono-ngono. Ya ta? Lah nek arep beda bukan beda sing ngawur, beda sing salah enggak. Kamu pengen benar-benar mengetahui, mempertajam kualitas keimananmu, ketauhidanmu, yaitu menjadi penting. Ini penting. Had berarti otomatis sesuatu yang memuat jamek dan manek. Lagi latihan ini perlu latihan. Misalkan kamu membuat suatu makalah, makalah di suatu desa. Misalkan di suatu desa mempunyai tradisi tertentu. Di suatu desa mempunyai tradisi tertentu, misalkan
mempunyai tradisi suro ini lah, misalkan suro seperti ini mempunyai tradisi misalkan sedekah laut atau sedekah bumi umpama, seumpama lah, mengumpama kok ya kan. Nah ini kemudian kamu membuat makalah, skripsi atau tulisan tentang masalah ini, di mana masalah ini kemudian nanti akan muncul suatu hukum, baik itu secara sosial atau hukum secara syariat. Nah, tulisanmu kamu harus teliti dengan jelas batasan masalahnya, daerah mana yang kamu teliti, apa saja yang masuk dalam tradisi dan tidak termasuk dalam kategori tradisi. Nah ini kamu harus masukkan dulu ini. Kamu harus masukkan dulu. Lah sehingga nanti yang kamu bahas ini tidak melebar ke sana sini, fokus di permasalahan itu. Ini kepentingannya khat yang memuat jamek dan mana. Ini contoh kalau kamu mau membuat makalah atau skripsi atau apa. Jangan kamu penasaran dengan satu kalimat gini. Rasulullah SAW itu dulu pernah bersabda, termasuk dari bagian tanda-tanda kiamat adalah banyak berdirinya masjid-masjid di mana manusia-manusia atau orang-orang Islam ini mereka berlomba-lomba memperbagus bentuk masjidnya, tapi tidak komunitas masjidnya. Memperindah bentuk bangunan masjidnya, tapi kosong penghuninya. Tidak hanya sekedar penghuninya, tapi orang-orang yang ada di situ hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari bagian tanda-tanda kiamat. Ada satu riwayat lagi, Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa di akhir zaman nanti umatku akan bernasib seperti buih di lautan, kampul-kampul ronor ini. Dia tidak mempunyai prinsip, tidak bisa independen, tidak bisa mempunyai prinsip yang kuat, komitmen yang kokoh, tidak mampu, gampang terpengaruh. Nah, ini kan satu sabda dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kamu kemudian membuat satu makalah, membuat satu tulisan, kemudian kamu berpikir, kemudian kamu meneliti tentang masalah masjid-masjid. Pertama, masjid itu apa? Nah, ini dulu. Terus kemudian bentuk daripada masjid itu, proses menjadi masjid itu seperti apa? Lu permasalahan jadi akeh banget toh. Pertama, masjid itu apa? Mesti membahas secara bahasa adalah tempat sujud. Gitu. Kalau di kultur orang Jawa yang disebut masjid adalah tempat di mana di situ didirikan untuk menunaikan sholat Jumat. Sedangkan ternyata ketika ada tanah diwakafkan sebagai tempat sholat disebut musola pun sebenarnya gitu. Nah, ini kan otomatis pada ya. Nah ini kan persepsi. Maka batasan masalah ini menjadi penting. Karena apa? Tidak semua musola tempat ibadah bisa dikatakan masjid di tanah Jawa. Tapi mungkin di sana setiap tempat sholat itu disebut masjid sekalipun tidak digunakan untuk melakukan sholat Jumat. Nah ini ada batasan tersendiri toh Wisanto. Isono batasan tersendiri toh. Nah, kamu sudah mulai bisa memetakan. Lah sing arep tok teliti sing mbek ngendi? Sing kene atau sing kono? Maka penting mengetahui had, suatu batasan di mana memuat jamek dan manek. Tenggo orang glabrah rono rene. Tidak blandrah rono rene. Mulane ngene gambarane. Umpama sampean ngaji karo bapak, ngaji karo simbah. Santri-santri sing mbiyen ngaji karo simbah, ngaji karo bapak. Ya ketika kamu menghormati saya ya sesuai dengan normale wae, tidak usah berlebihan. Karena had batasan masalahmu ya karo bapak karo simbah dudu karo aku. Sehingga kebaikan dan keburukanku itu tidak mempengaruhi rasa cintamu kepada gurumu karo
bapak karo simbah. Misalkan kelakuanku olo, bejat. Lah kelakuan bejatku ini tidak mempengaruhi kemuliaane bapak karo simbah di hati muridnya. Karena ada batasan masalah tersendiri. Misalkan luar bahas wong tuane ya wis wong tuane tok, gak usah dibahas anak putune. Nek kadang dhewe lak ngono ta. Kadang anake ngono yo bapakne ngono yo anake. Ya senajan iya lho. Soalnya kan ini pembahasan suatu permasalahan. Ya kalau ketersambungannya itu dekat antara ini bapak karo anak langsung ya mungkin sangat berpengaruh. Tapi nek kowe banding no karo buyut-buyut sing waduh mbiyen yo gak nemu to. Karena sudah pada kondisi yang berbeda, komunitasnya berbeda, sosial bermasyarakatnya berbeda, zaman yang dihadapi juga berbeda. Simbah mbiyen bejo ngene. Dadane sampai ono tatu apa jenenge? Pedang Jepang. Ngelatar. Tapi gak apa-apa nih lah. Terus sedo urip meneh. Ngendikane ngenteni nek aku wis mondok kayak gelem. Sedo. Nek aku urung mondok urung. Tak tinggal mondok entuk orang sasi telung sasi simbah ra ono terus itu. Iyalah. Yo ono acara yo. Ajak sini yo bapak sampean Mas As menenge swara-wara wis. Sedo nang kamar. Terus akhirnya sugeng meneh. Sedo sugeng meneh. Ngenteni sik putuku sing ngono sing mondok. Iya. Lah ini namanya had itu jamek dan manek, memuat itu yang dibahas ya terfokus di situ. Aku jadi penting dengan itu penting. Nah orang ngerti had jamek dan manek, wah sembladrah nanti bahas orang rampung-rampung, kaya nang media sosial lho. Kadang terus jadi padu tapi meng apa ya sahur manuk lho. Jadi sahur manuk tidak ada ilmiahnya. Kadang kan terus jadi ngono to. Kadang media sosial ini padune kan sahur manuk. Tidak dengan makalah-makalah yang jelas. Tapi sahur manuk. Nah, sahur manuk ini yang bisa menimbulkan perpecahan itu sahur manuk. Tanpa referensi, tanpa penelitian, tanpa aku sing sahur manuk iki sing gak apik kan. Sahur manuk. Nah, kudune tauhid antaranya jamek karo manek. Manusia diwaca. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam wewean Mas. Dadenan tutulan, kena gitu ku jam. Jam murah-murahan kawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan matur suwun. Pekalongan Kota Batik di Pekalongan. Kurang sami-sami Gunung Agung, mugi-mugi paringan sehat. Malam Selasa ya? Matur suwun sedayane. Griyanipun di Magelang. Pantungan iku ben usahaku diparingi berkah melimpah. Sholat witir 1 rakaat sebelum tidur. Magelang. Niki teng Magelang, Jawa Tengah. Kadang-kadang nek pas live
Kali Gunung Tidar, kene Gunung Tidar pinten kilonan kan ya? 20. 25-an kilo. Ke arah tenggara ya. Timur tenggara ya. Sebelah tenggarane saking Tidar 20 sampai 30-an kilo. Jawa Tengah, nggih, Tulungagung. Nggih, kula teng Magelang, Jawa Tengah. Sedemam dong. Pun riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madang.